Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, NIM 1905101188, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan presentasikan tentang persoalan hukum kepalitan. Baiklah, persoalan yang pertama itu mengenai persoalan jelaskan mengenai hukum kepalitan. Hukum kepalitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lalu persoalan yang kedua itu sebutkan syarat-syarat dinyatakan perusahaan dalam keadaan pailit. Yaitu ada beberapa poin, yaitu adanya hutang, minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo, minimal satu dari hutang dapat ditagih, adanya debitur, adanya kreditur lebih dari satu, pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut pengadilan niaga, lalu permohonan pernyataan pailit. Lalu persoalan yang kedua itu siapa-siapa saja yang berhak, pihak mana saja yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu tertera dalam pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, 5 UU Undang-Undang KPKPU menentukan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga antara lain yang pertama yaitu debitor, kedua kreditor, ketiga kejaksaan, di mana permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang PKPU juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, di mana dalam penjelasan pasal 2 ini yaitu dimaksud untuk kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Misalnya debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang penghimpunan dana dari masyarakat. Lalu debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Lalu kemudian terakhir debitur tidak beretikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo, atau dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Pihak yang keempat Bank Indonesia, kelima Bapepam, keenam Kementerian Keuangan. Lalu persoalan yang keempat itu bagaimana hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit. Di sini ada beberapa poin, yaitu debitur pailit tidak kooperatif, kedua debitur beretikat buruk, tiga kurangnya tanggung waktu bagi kreditor pemegang hak tanggungan, keempat sering terjadi persekongkolan antara debitur yang beretikat buruk dengan kurator, kelima itu ketidakprofesional kurator dalam mengurus harta-harta debitur yang telah dinyatakan pailit. Kemudian hambatannya itu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur dinyatakan pailit itu antara lain adalah pertama, debitur pailit tidak kooperatif sejak awal dimulainya proses kepailitan, seperti sulit dimintai data keterangan tentang asetnya, tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang, dan sulit untuk ditemui atau tidak bersedia. Lalu persoalan yang kelima itu akibat hukum putusan pailit bagi kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit. Di sini tetap kreditor menjalankan haknya sebagai kreditor separitis, seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Secara hukum, debitur kehilangan hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan akibat hukum putusan pailit tersebut terhadap harta kekayaan debitur adalah seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Persoalan yang ketujuh yaitu bagaimana akibat terhadap warisan jika debitur dalam keadaan pailit. Akibat terhadap warisan debitur dalam pasal 40 ayat 1 warisan selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit oleh kurator tidak boleh diterima kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Hal ini disebabkan warisan bisa dalam bentuk piutang ataupun utang
untuk tidak menerima suatu warisan. Kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Lalu yang ke-8 itu apa akibat terhadap penjualan benda. Akibat terhadap penjualan benda itu termuat dalam pasal 33 menentukan bahwa hal sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah disedemikian jauhnya hingga dari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas atau dapat meneruskan penjualan itu. Kemudian hasil penjualan benda milik debitur masuk dalam harta pilot dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi. Persoalan yang ke-9 yaitu jelaskan bagaimana proses pemeriksaan kasus kepailitan. Dalam tingkat pengadilan niaga, permohonan pernyataan pilot dan pendaftaran kepada pengadilan melalui panitera. Kemudian panitera menyampaikan permohonan persyaratan kepada ketua pengadilan niaga dalam kurun waktu 2 hari sejak pendaftaran. Lalu kemudian pemanggilan sidang itu diberikan kurun waktu 7 hari sebelum sidang pertama, sehingga pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang dalam kurun waktu 3 jam sejak pendaftaran. Kemudian lalu sidang dilaksanakan 20 hari sejak pendaftaran. Sidang juga dapat ditunda jika memenuhi persyaratan, itu diberikan waktu 25 hari sejak pendaftaran. Kemudian tentang putusan permohonan pilot itu diberikan kurun waktu 60 hari sejak didaftarkan, sehingga penyampaian salinan putusan kepada pihak berkepentingan diberikan 3 hari sebelum putusan. Lalu jelaskan mengenai putusan pilot, itu persoalan ke-10. Di sini putusan pilot, permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 terpenuhi. Kemudian putusan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Di sini ada beberapa poin tentang putusan pernyataan pilot yang wajib dimuat di dalamnya, yaitu yang pertama pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kedua yaitu pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim, anggota atau ketua majelis. Ketiga itu memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Dan terakhir yaitu menunjukkan hakim pengawas dan kurator mengenai bentuk putusan adalah sama seperti halnya putusan perdata. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut terdapat beberapa upaya hukum. Mungkin sekian dari saya tentang pembahasan tentang persoalan kepailitan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.